أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Yang pertama, marilah kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya pada hari ini, siang hari ini, di hari yang diberkahi ini kita masih bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Karena iman dan Islam adalah nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Karena hanya dengan iman dan Islam inilah kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa mengenal Islam. Dan dengannya kita bisa mengenal jalan-jalan menuju surga sehingga kita bisa memperjuangkannya. Dan dengannya pula kita bisa mengetahui jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka sehingga kita bisa menjauhi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh pejuang umat Islam yang masih meneruskan perjuangan besar beliau hingga yaumul qiyamah. Jamaah salat Jumat asyhadulillah. Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah salah satu cara kita, cara terbaik kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah dalam banyak ayat menjelaskan fadilah atau keutamaan atau ganjaran yang akan kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin Allah bukakan pintu rezeki, ingin Allah mudahkan dalam urusan pekerjaannya, dan barang siapa ingin Allah mudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan untuk mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan dan kesempitan yang dia hadapi, maka kuncinya adalah dengan takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Bahkan barang siapa ingin dimudahkan dalam menuntut ilmu, ingin dimudahkan dalam menghafal, menyerap dan menghafal ilmu-ilmu yang dia pelajari, maka kuncinya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukum. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu-ilmunya
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maun, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun, alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Allah Taala membuka surah Al-Maun dengan sebuah pertanyaan. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, wahai Muhammad, wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang memiliki akal, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah engkau siapakah golongan yang Allah vonis sebagai pendusta agama, pendusta hari pembalasan, pendusta hari penghisaban, di mana seluruh amal pada hari itu akan dihisab dan dipertanggungjawabkan. Kemudian Allah melanjutkan, "Fadzalika alladzi yad'u al-yatim." Ternyata kata Allah, pendusta agama, pendusta hari pembalasan itu bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang musyrik, tapi ternyata ada golongan oknum dari kaum muslimin yang Allah vonis sebagai pendusta hari pembalasan. Mereka adalah fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Mereka adalah orang-orang yang menelantarkan, mengabaikan anak-anak yatim. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim, orang-orang yang menelantarkan anak yatim, orang-orang yang mengabaikan anak yatim, orang-orang yang membiarkan anak yatim tertindas, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Duha, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Maka kepada anak yatim janganlah kamu bersikap semena-mena. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir Al-Qur'an yang menjelaskan makna dari takhar, tafsir dari makna at-takhar. Beliau menjelaskan bahwa termasuk dalam kategori semena-mena kepada anak yatim adalah membiarkan dia dalam kesengsaraan, berlaku zalim kepadanya, mengambil haknya, baik itu hak berupa harta ataupun hak kehormatan, mencelana, menghinanya, membuatnya sedih. Itu adalah termasuk golongan orang-orang yang berbuat semena-mena kepada anaknya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud yatim dalam syariat Islam adalah man mata abuhu wa huwa shaghir, yaitu orang yang telah meninggal bapaknya dan dia masih kecil. Masih kecil di sini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa batas usianya adalah sampai dia mencapai akil balik. Maka ketika sudah lewat akil balik, maka status yatimnya sudah hilang. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka tetap mendapatkan status yatim sampai mereka bisa benar-benar mandiri, bisa menghidupi diri mereka sendiri dan bisa membela dirinya sendiri. Maka ketika seorang anak masih berstatus yatim, maka dia berhak mendapatkan hak-hak istimewa dari kaum muslimin. Di antara hak yang berhak didapatkan oleh anak yatim dari kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang ada di sekitarnya, adalah hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan makan, minum, dan pendidikan yang layak. Apabila anak yatim terluka-luka, terlantar, dan tidak ada muslim yang peduli dengannya, maka umat Islam yang ada di sekitarnya dia menanggung dosa. Sampai ada orang yang membenci. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan beberapa fadilah dari orang yang memperlakukan anak yatim, menyantuni anak yatim, dan menjaga anak yatim dengan baik. Di antaranya adalah Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha." Kata beliau, orang yang menjaga anak yatim, mengayomi anak yatim, melindunginya, mendidiknya, menyayanginya sebagaimana keluarganya sendiri, kata beliau, orang yang menjaga anak yatim ini dia akan bersama Rasulullah SAW di surga. Bahkan berada di tempat yang dekat dengan Rasulullah, sampai Rasulullah SAW menyampaikan dekatnya orang yang menjaga anak yatim ini dengan beliau sudah seperti dekatnya jari tengah dan jari telunjuk.
Kemudian pada momen yang lain beliau juga memberikan motivasi pada para sahabat untuk menjaga dan mengayomi anak yatim. Beliau mengatakan, khairul baitil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi. Kata beliau, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, hidup anak yatim, yuhsanu ilaihi, dan anak yatim itu diperlakukan dengan baik oleh penduduk rumah tersebut. Wa syarru baitil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Dan seburuk-buruk tempat tinggal bagi kaum muslimin adalah tempat tinggal yang di dalamnya terdapat anak yatim, akan tetapi anak yatim tersebut diperlakukan dengan buruk oleh penduduk rumah tersebut. Maka dari sini bisa kita ambil analogi bahwasanya khairu ma'hadun fihi yatim yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik pondok, sebaik-baik ma'had adalah ma'had yang di dalamnya terdapat anak yatim dan penduduk pondok tersebut memperlakukan anak yatim tersebut dengan sebaik-baiknya. Wasyarul ma'hadil muslimin, dan seburuk-buruk ma'hadnya kaum muslimin adalah ma'had yang di dalamnya terdapat anak yatim, akan tetapi anak yatim tersebut di pondok tersebut terdolimi dan tidak ada yang peduli. Dan sebaik-baik kota, sebaik-baik negara, sebaik-baik kampung adalah kampung yang di dalamnya terdapat anak-anak yatim yang hidup bahagia dan penuh perhatian dari orang-orang itu. Dan seburuk negara, seburuk tempat tinggal adalah tempat tinggal yang di dalamnya terdapat anak yatim yang terdolimi. Bahkan pada momen lain juga Rasul menyampaikan, man dhamma yatiman ila ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghni anhu wajibat lahu jannah. Barang siapa menyantuni anak yatim, memberikan makan dan minum anak yatim sebagaimana apa yang biasa dia makan, wajib lahu jannah, maka wajib baginya mendapatkan surga. Bahkan lebih jauh lagi, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, barang siapa ingin dilembutkan hatinya dan ingin dimudahkan dalam menggapai cita-cita, ingin dimudahkan dalam menggapai keinginan-keinginannya, maka hendaklah dia menyayangi, mengayomi, dan memberi makan anak-anak yatim. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat kedua menjelaskan kaum muslimin atau manusia yang Allah vonis sebagai pendusta hari pembalasan adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak menganjurkan, tidak mendorong dirinya sendiri dan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Di sini ada redaksi yang menarik yang dipakai Allah dalam ayat ini, yaitu Allah menggunakan redaksi atau diksi Yahudi, bukan Yahudi. Di sini Allah tahu karena kaum muslimin tidak semuanya mampu, tidak semuanya punya kelebihan harta untuk membantu orang-orang miskin, sehingga Allah mengatakan Yahudi menganjurkan. Artinya bagi orang-orang yang mampu maka wajib baginya memberi makan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya yang tidak mampu untuk mendapatkan makan. Adapun bagi yang tidak mampu untuk membantu orang miskin, maka hendaknya dia menjadi fasilitator atau mediator untuk membantu agar orang yang kelaparan tersebut bisa mendapatkan makanan dari orang lain atau dari yayasan atau organisasi yang lain. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk dosa besar adalah ketika kita membiarkan tetangga kita, orang-orang terdekat kita kelaparan, sedangkan kita dalam kondisi ini. Rasulullah SAW pernah menyampaikan beberapa fadilah dari memberi makan orang-orang miskin. Ahabbil a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Sebaik-baik amal adalah ketika engkau membuat bahagia saudaramu, memasukkan kebahagiaan kepada ke dalam hati saudara. Atau engkau hilangkan darinya satu kesulitan, atau sebaik-baik amal adalah ketika engkau bisa menghilangkan rasa lapar dari perut saudara. Dan Rasul juga pernah menyampaikan, barang siapa ingin dimudahkan dalam masuk surga maka hendaklah dia memberikan makan kepada orang-orang miskin. Beliau bersabda, akan Quran
wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Berimakanlah orang miskin, kemudian sholatlah ketika orang-orang tidur, yaitu sholat malam, kemudian sambunglah silaturahim, maka engkau akan masuk ke surga dalam kondisi sholat. Bahkan Rasul juga pernah menyampaikan sebuah kisah dari seorang muslim di masa lalu. Ketika itu ada seorang muslim yang bertemu dengan seekor anjing yang kehausan. Kemudian orang muslim tersebut tergerak hatinya untuk memberikan minum kepada anjing tersebut hingga anjing tersebut hilang masalahnya. Kemudian lantaran hal tersebut ternyata Allah menghapuskan dosa-dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing. Nah, apalagi ketika seorang muslim mampu memberi makan, memberi minum seorang muslim yang kelaparan, itu pahalanya jauh lebih besar. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan sebuah ancaman kepada orang-orang yang secara sengaja lalai atau tidak peduli dengan orang yang kelaparan yang ada di sekitarnya. Dia menyampaikan, "Salatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Dia mengatakan ada 3 golongan orang yang tidak akan Allah ajak bicara di dunia. Allah campakkan dia, Allah abaikan dia. Salah satunya adalah orang yang membiarkan orang di sekitarnya kelaparan padahal dia mampu untuk membantu. Kemudian Allah menyampaikan pada surah An-Naml, "Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Al-Imam Katsir rahimahullah kembali menjelaskan ayat ini bahwa termasuk dari orang yang lalai dalam sholatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang secara sengaja menunda-nunda waktu sholat, mengakhirkan waktu sholat. Sholat zuhur yang harusnya dikerjakan sekitar jam 12, kemudian lantaran alasan sibuk, malas, ngantuk, kemudian dia mengakhirkan sholat sampai menjelang waktu asar, atau bahkan ketika sudah masuk waktu sholat asar mengerjakan sholat zuhur. Bahkan lebih parah lagi adalah dia tidak mengerjakan sholat sama sekali. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang tidak memperhatikan syarat sahnya sholat, termasuk hal-hal yang bisa menyempurnakan sholat dia abaikan, maka dia termasuk golongan fawailul musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Termasuk orang yang mengabaikan kesempurnaan wudu yang harusnya disempurnakan, membasuh tangan sampai siku tapi hanya sampai sekitar tangan bagian bawah, atau kaki ketika membasuh kaki yang harusnya sampai minimal mata kaki tapi hanya membasuh bagian telapak. Termasuk diantaranya adalah orang yang tidak menjaga pakaiannya dari najis, ke kamar mandi buang air, kemudian tidak menjaga pakaiannya agar terhindar dari najis, maka ini termasuk orang yang lalai dalam sholatnya yang Allah ancam dengan wajib kecelakaan dan keburukan. Karena bersihnya pakaian dari najis termasuk dari kesempurnaan sholat. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa termasuk orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang secara sengaja atau tidak berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Dia sholat, dia baca, dia sujud, akan tetapi pikirannya selalu memikirkan urusan dunia. Kemudian Allah melanjutkan, alladziina hum yura'un. Termasuk orang yang celaka adalah orang yang riya dalam ibadahnya. Dia sholat, dia infak bukan karena mengharapkan balasan dari Allah di akhirat, tapi hanya mengharapkan balasan atau sanjungan dari manusia. Kemudian yang terakhir Allah menyampaikan, wa yamna'unal ma'un. Termasuk orang yang diancam Allah sebagai pendusta hari pembalasan adalah wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-ma'un ini adalah zakat. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa al-ma'un ini adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaat. Maka orang-orang yang berusaha menghalangi orang untuk mendapatkan manfaat darinya, maka dia termasuk orang yang melakukan manfaat. Apabila orang kaya diberikan kelebihan harta oleh Allah SWT dan dia enggan untuk berinfak,
enggan untuk berzakat, enggan untuk membantu orang yang kesusahan, meminjami uang kepada orang yang kesusahan, maka dia termasuk wayamna'una ma'un. Maka termasuk orang yang wayamna'una ma'un adalah orang yang diberikan luasan ilmu tapi dia pelit untuk membagi ilmu. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal qur'anil azim wa taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala inna Allaha wa يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قوي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
Sami Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.